Hari ini, kita akan berbicara tentang film monster fiksi ilmiah berjudul Monster of the Deep. Bersiaplah untuk beberapa spoiler di depan. Di suatu tempat di dalam lautan, sesosok makhluk raksasa sedang mendekati perahu nelayan. Sementara seorang wanita sedang mandi di dalam dan entah bagaimana riasannya masih utuh. Tiba-tiba, monster raksasa itu mulai meluncurkan tentakelnya ke arah seluruh kru, menyebabkan kerusakan luar biasa pada kapal, dan membuat semua orang terbang ke udara seperti sekelompok serangga. Segera, makhluk itu berhasil menghancurkan kamar mandi, dan menyebabkan wanita itu segera lari keluar. Sementara yang lain dicabik-cabik oleh monster yang mengamuk. Hal ini akhirnya menyebabkan perahu mulai tenggelam di dalam lautan. Sementara wanita tersebut memutuskan untuk melompat dari bangunan tersebut di samping jubah mandinya yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Namun, dia dengan cepat dimakan oleh monster itu seperti pangsit raksasa. Saat seluruh kapal menghilang di dalam lautan misterius, 3 tahun setelah kejadian tragis ini, sebuah kotak hitam muncul kembali di atas air di samping kapal pengiriman lain. Sementara para pelaut dengan cepat mengambil benda itu ke geladak seperti orang bodoh, tidak menyadari bahaya yang tersimpan di dalam wadah. Pada saat yang sama, seorang anak laki-laki bernama Jun memperhatikan apa yang baru saja ditemukan orang-orang dan memutuskan untuk memberitahu saudara perempuannya Belle yang menyimpan inventaris permata berharga di dalam brankas. Hal ini menyebabkan mereka segera menuju ke arah pelaut lainnya. Namun ketika mereka akhirnya menuju ke arah orang-orang tersebut, mereka segera menyadari bahwa seluruh kru sedang mencoba memakan makhluk gurita tersebut seperti sushi raksasa. Namun, sebelum manusia dapat melahap hewan tersebut, makhluk tersebut meluncur ke dalam mulut orang tersebut dan menyebabkan manusia tersebut tersedak di tanah. Orang-orang mencoba untuk segera membantu, tetapi hanya untuk melihat tentakel monster itu keluar dari mulut korban dan menyebabkan semua pekerja lari menyelamatkan diri. Wanita itu melihat bahwa pelaut itu tercekik oleh monster yang bermutasi dan mencoba menyelamatkan orang tersebut dengan menarik tentakelnya, tetapi malah menjadi korban. Hal ini menyebabkan Belle terjatuh ke tanah akibat ciuman Prancis yang mengerikan dari makhluk itu. Saat DNA-nya mulai diubah oleh monster itu juga. Pada saat yang sama di dalam kota terdekat, karakter utama bernama Zhang menjalankan kedai makanan dan hampir tidak mampu membayar tagihannya. Namun saudara iparnya bernama Lo berpikir bahwa mereka dapat mengubah nasib mereka segera. Keduanya masuk ke dalam sebuah restoran sushi di mana Zhang tampaknya hanya peduli memberi makan putrinya. Sementara Lo mengungkapkan bahwa ada pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, namun membutuhkan pengalaman militer Zhang yang luas. Hal ini membuat karakter utama berpikir bahwa pekerjaan Lo pasti bersifat ilegal. Namun percakapan mereka dengan cepat terganggu oleh batuk putrinya yang mengungkapkan bahwa gadis tersebut menderita penyakit yang sangat serius. Karena tidak ada pilihan lain, keduanya dengan cepat bergegas menuju rumah sakit terdekat. Sementara Zhang mulai mengingat kembali istrinya, karena mereka juga bergegas menuju ruang gawat darurat belum lama ini. Namun, keduanya bertengkar mengenai situasi keuangan mereka, yang akhirnya menyebabkan Zhang menabrak truk yang datang, dan akhirnya menyebabkan kematian istrinya yang malang. Hal ini menyebabkan karakter utama menyadari bahwa dia tidak bisa kehilangan putrinya juga, dan pria tersebut tidak punya pilihan selain menerima tawaran Lau untuk pekerjaan itu. Pada saat yang sama di dalam kapal dengan monster gurita, Jun berhasil bertahan hidup bersama kapten kapal. Tetapi pelaut tersebut memutuskan untuk menghadapi makhluk raksasa itu karena membunuh krunya. Pria itu bergegas menuju dapur dengan marah, dan melihat monster itu masih berada di dalam ruangan, yang memungkinkan dia untuk langsung menyerang musuh dengan memotong tentakelnya. Namun, sebelum pria itu menyelesaikan pembunuhannya, makhluk laut itu dengan cepat meraih lengan manusia tersebut dan benar-benar mengalahkan sang kapten saat ia menyeret manusia itu ke lantai. Menyadari bahwa dia sudah kalah, sang kapten mencoba untuk segera berlari, namun hanya ditangkap oleh musuh sekali lagi saat dia berusaha mati-matian untuk menjauh dari monster raksasa itu. Sebelum kapten dapat melepaskan diri, dia menyadari bahwa Jun berada tepat di balik pintu, yang menyebabkan dia berteriak agar anak itu lari. Sebelum mengorbankan dirinya sendiri dan memberi anak itu kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Belle berhasil mendapatkan kembali kesadarannya dan tersandung menuju kontainer kargo ketika dia mencoba bersembunyi di dalam brankas. Tetapi wanita itu jelas merasakan efek setelah melakukan latihan sebelum tidur dengan monster tentakel. Yang lebih buruk lagi, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya, karena makhluk itu meninggalkan sesuatu di perutnya setelah pertemuan singkat mereka dan menunggunya keluar. Di sisi lain,
Zhang sedang menuju pekerjaan baru mereka sambil ditemani oleh sekelompok tentara bayaran yang disewa oleh Lau. Tapi pria itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat dia melihat kotak senjata di dalam perahu. Hal ini menyebabkan pria tersebut menjadi marah karena dia menyadari bahwa Lau berencana melakukan perampokan dengan senjata dan karakter utama menolak untuk segera melanjutkan kejahatan tersebut. Dengan cepat terungkap bahwa Lau mencoba mencuri permata mahal dari perahu Bel. Dan pria itu mengingatkan Zhang bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan cukup uang untuk operasi putrinya, sambil memaksa karakter utama untuk mundur dalam diam. Segera, orang-orang tersebut berhasil mencapai area yang dipenuhi kabut misterius, dan akhirnya tiba di perahu target mereka. Namun mereka tidak dapat menghubungi orang-orang tersebut menggunakan radio mereka. Hal ini memberi mereka pilihan lain selain naik ke kapal dengan senjata mereka seperti sekelompok bajak laut, sambil berencana untuk mengambil alih seluruh kapal dengan paksa. Namun orang-orang terkejut melihat bahwa perahu tersebut tampaknya benar-benar ditinggalkan. Tim akhirnya berhasil menemukan jalan menuju ke dalam saat mereka dengan hati-hati bergerak melintasi lorong. Dan orang-orang terkejut saat menemukan banyak darah di lantai, yang menandakan bahwa kekerasan pasti terjadi di sini baru-baru ini. Apa yang tidak mereka sadari adalah monster tentakel sudah menyadari kehadiran orang-orang dan perlahan-lahan mendekati penjaga tentara bayaran di luar dan menakuti salah satu pria di punggungnya. Namun, orang lain sama sekali tidak menyadari bahayanya, namun segera menyadari bahwa temannya entah bagaimana telah menghilang. Hal ini menyebabkan dia segera pergi menyelidiki, hanya untuk terkejut menyadari bahwa mereka sedang diserang oleh tentakel besar yang jauh lebih besar dari miliknya. Pria itu mulai berlari dengan putus asa ke arah sebaliknya, namun dengan cepat ditangkap oleh monster itu dan dicekik sampai mati oleh makhluk mengerikan itu. Pada saat yang sama, Lau akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan karakter utama untuk menjangkau lebih banyak wilayah, sementara Bel juga keluar dari kontainer kargo, dan dia segera mendengar tentara bayaran yang masuk bergegas ke arahnya. Hal ini menyebabkan dia bersembunyi di balik tembok, tapi dia segera ditemukan oleh orang-orang dan disandera di bawah todongan senjata, sambil diminta mengungkap lokasi batu mulia tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, wanita tersebut memutuskan untuk membawa orang-orang tersebut menuju kontainer kargo, namun mengklaim bahwa dia memerlukan kartu kata sandi untuk membuka gerbang yang terletak di dalam ruang navigasi. Segera, tentara bayaran membawa wanita itu menuju lantai 2, dan mereka segera bergegas masuk ke dalam pintu, sambil mencoba mencari kartu kata sandi di dalam setiap lemari, tetapi tidak berhasil menemukan benda itu dimanapun. Hal ini menyebabkan tentara bayaran mengancam wanita itu sekali lagi. Ketika mereka menyadari bahwa Bel telah berbohong selama ini, tetapi percakapan mereka dengan cepat terganggu oleh suara keras di dalam wadah logam di lantai. Lau mendengar ini dan memutuskan untuk membuka pintu, hanya untuk melihat bahwa adik laki-laki Bel, Jun, juga mampu bertahan, tetapi hal ini juga memungkinkan tentara bayaran untuk menggunakan anak laki-laki tersebut sebagai alat tawar-menawar, dan memaksa wanita tersebut untuk membantu mereka mencuri batu tersebut. Di sisi lain, Zhang dan timnya telah tiba di dalam dapur kapal dan menemukan lebih banyak lagi cairan lengket. Namun sebelum mereka dapat menyelidiki lebih lanjut, mereka diberitahu oleh bos mereka untuk segera kembali ke ruang navigasi. Namun, sebelum orang-orang tersebut dapat meninggalkan area tersebut, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika sebuah tentakel besar dengan gigi muncul di belakang salah satu teman mereka dan menarik pria tersebut langsung ke langit-langit. Hal ini menyebabkan orang-orang segera menembakkan senjatanya. Namun monster tersebut berhasil menghindari peluru di dalam ventilasi udara sambil mencoba menyergap manusia dari belakang. Beruntungnya, Zhang mampu mengusir musuh menggunakan obor api, sekaligus memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melarikan diri. Tapi sebelum manusia dapat melarikan diri dari area tersebut, mereka segera menyadari bahwa monster tersebut sudah menunggu mereka di sisi lain. Karena tidak ada pilihan lain, tim memutuskan untuk mundur perlahan sambil berharap menyembunyikan kehadiran mereka dari tentakel pemakan daging. Namun monster raksasa itu tampaknya bertekad untuk menangkap manusia sambil terus menyelidiki setiap sudut ruangan. Kehadiran makhluk tersebut yang menakutkan akhirnya membuat masyarakat menjadi panik sekaligus memperingatkan monster raksasa tersebut dan memaksa manusia untuk segera melarikan diri dari lokasi tersebut. Namun, salah satu anak laki-laki besar jelas kurang kardio, karena ia dengan cepat terjatuh ke belakang sambil memohon bantuan. Namun hanya ditarik oleh makhluk seperti hamburger manusia raksasa. Hal ini memungkinkan orang lain untuk segera melarikan diri
Saat mereka membanting pintu di depan monster itu tepat pada waktunya, segera para penyintas berhasil kembali ke arah yang lain dan segera memberitahu kelompok itu tentang apa yang terjadi. Tetapi Lau kesulitan mempercayai kata-kata mereka yang tampaknya gila. Bahkan ketika Belle juga mengonfirmasi keberadaan monster itu. Namun, sebelum orang-orang selesai berbicara, mereka disela oleh suara keras dari jendela. Dan orang-orang terkejut melihat lebih banyak lagi tentakel di luar yang telah mengelilingi manusia dari semua sisi. Dengan cepat terungkap bahwa gurita raksasa itu berada tepat di atas kamar mereka. Tetapi sebelum orang-orang dapat mundur dari jendela, sebuah tentakel menerobos ke dalam dan mulai membunuh manusia dengan mengerikan. Hal ini menyebabkan orang-orang menembakkan seluruh senjatanya sambil berusaha mati-matian menahan monster itu. Namun pelurunya sepertinya tidak terlalu efektif melawan makhluk raksasa itu. Untungnya, sebelum semua orang terbunuh, Zhang dengan cepat mengambil pistol Sua dan menembak langsung ke mulut monster itu, yang memungkinkan para penyintas segera melarikan diri dari area tersebut. Namun, saat semua orang bergegas menuruni tangga, anak laki-laki itu secara tidak sengaja terjatuh di antara lantai logam, yang memungkinkan monster tentakel dengan cepat muncul di belakang orang-orang tersebut. Anehnya, makhluk raksasa itu menolak menyerang wanita yang terinfeksi, yang memberi Zhang kesempatan untuk mengambil kapak saat dia bergegas ke depan untuk menyerang monster itu dengan marah dan memaksanya mundur. Hal ini memungkinkan orang-orang untuk segera melarikan diri dari lokasi tersebut, karena mereka akhirnya menyusul tentara bayaran yang melarikan diri juga. Segera, kelompok tersebut berhasil mencapai area kargo. Tetapi alih-alih segera pergi, Lau meminta Belle untuk membuka brankas untuk batu berharga tersebut, karena dia menolak pulang dengan tangan kosong. Zhang melihat ini dan mencoba menghentikan saudara iparnya, namun hanya dipaksa pergi dengan todongan senjata oleh orang lain, sementara mereka membawa wanita itu menuju kota kargo dan memaksanya untuk segera membuka kunci. Hal ini memberikan Belle tidak ada pilihan lain selain menurutinya, karena dia akhirnya membawa tentara bayaran ke dalam lokasi permata tersebut, dan orang-orang akhirnya dapat mengambil benda berharga tersebut. Namun, mereka dengan cepat diganggu oleh sesuatu dari belakang, dan orang-orang terkejut melihat banyak manusia berlutut di tanah dengan benda asing di dalam mulut mereka. Ternyata monster gurita tersebut telah memanfaatkan manusia untuk melahirkan keturunannya. Sedangkan Belle menyadari bahwa ia pasti hamil juga setelah bersenang-senang nakal dengan makhluk tentakel. Namun, sebelum orang-orang dapat meninggalkan daerah tersebut, Lau dengan cepat diserang oleh monster dari belakang, yang menyebabkan semua manusia menembakkan senjatanya ke arah gurita raksasa tersebut. Tetapi ini hanya membuat makhluk itu semakin marah dalam prosesnya. Segera, monster laut besar itu melemparkan korbannya ke dinding dan menyebabkan Lau menjatuhkan permata itu. Tetapi tentara bayaran terpaksa mundur segera saat mereka bergegas menuju pintu dan nyaris tidak berhasil keluar. Zhang melihat ini dan dengan cepat memutuskan untuk berlari ke dalam kota kargo bersama teman-temannya. Tetapi akhirnya menyadari bahwa monster itu tidak berniat meninggalkan area ini. Karena tidak ada pilihan lain, orang-orang memutuskan untuk bersembunyi di dalam wadah untuk sementara. Sementara Belle mengambil kesempatan untuk memamerkan aset wanitanya dan menggunakan pakaiannya untuk membantu membalut luka karakter utama. Hal ini menyebabkan mereka ingin segera memulai latihan sebelum tidur. Tetapi Zhang dengan cepat memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki seorang putri di rumah karena dia menolak untuk membayar tunjangan anak lagi di masa depan. Namun, percakapan mereka dengan cepat terganggu oleh tentara bayaran yang berbicara melalui radio, dan Lau berjanji untuk datang menyelamatkan, tetapi juga memerintahkan Zhang untuk mengambil berlian itu dalam prosesnya. Segera, tentara bayaran keluar dari persembunyiannya dan mulai menembakkan senjata mereka untuk mengalihkan perhatian monster tersebut, yang memungkinkan karakter utama dengan cepat mengambil permata tersebut sebelum bergegas menjauh dari makhluk raksasa itu. Sayangnya, hal ini juga memberikan kesempatan kepada musuh untuk membunuh salah satu korban yang selamat, sementara orang-orang berusaha mati-matian untuk menahan monster tersebut. Zhang melihat ini dan dengan cepat mengambil wadah gas sebelum melemparkannya langsung ke arah gurita besar itu, sambil membiarkan saudaranya menembakkan pistol ke arah tabung tersebut dan menyebabkan ledakan besar. Hal ini akhirnya memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk melarikan diri, karena mereka akhirnya melarikan diri ke ruangan lain dan dengan cepat mengunci pintu. Namun orang-orang tersebut segera menyadari bahwa pintu keluar lainnya juga telah dikunci. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Belle mulai mendengar kehadiran monster tentakel.
Saat makhluk itu mulai mengetuk pintu dengan marah untuk masuk ke dalam. Menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya besar, Zhang akhirnya menemukan cara lain untuk melarikan diri melalui sistem ventilasi di langit-langit dan dengan cepat menyuruh orang-orang untuk melarikan diri sambil mencoba menahan hewan ganas di sisi lain. Hal ini memungkinkan para penyintas untuk segera masuk ke dalam ventilasi. Saat mereka mulai merangkak melalui jalur sempit, dan Belle akhirnya menyadari bahwa Zhang juga dapat masuk ke dalam. Namun, orang-orang segera menyadari ada sesuatu yang salah saat tentakel raksasa akhirnya mendobrak pintu besi sambil mencoba memburu manusia seperti mangsa. Para penyintas merasakan bahaya dan mencoba bergerak sepelan mungkin. Namun monster itu tiba-tiba menerobos sistem ventilasi dan menyebabkan tentara bayaran bergegas pergi seperti pengecut. Belle melihat ini dan segera berbalik ke arah lain bersama kakaknya. Tetapi makhluk itu akhirnya meruntuhkan ruang merangkak di belakang mereka sambil memisahkan keduanya dari karakter utama dengan memblokir pintu masuk sepenuhnya. Karena tidak ada pilihan lain, Zhang terpaksa melanjutkan perjalanannya. Saat dia akhirnya mengejar pria lain sambil dengan cepat bergegas menuju bagian luar perahu. Tetapi karakter utama jelas ragu untuk meninggalkan teman-temannya. Segera, tentara bayaran berhasil kembali ke perahu mereka sendiri. Dan Lau dengan cepat memutuskan bahwa mereka harus segera melarikan diri dari lokasi ini. Namun Zhang menolak untuk pergi sambil menyadari bahwa teman-temannya mungkin masih hidup. Hal ini menyebabkan orang-orang tersebut segera kembali dan kembali menuju kapal pengangkut sambil melihat bahwa saudaranya telah memutuskan untuk meninggalkannya. Namun, apa yang Lau tidak sadari adalah bahwa teman-teman tentara bayarannya sebenarnya berencana untuk mengkhianatinya dan mencuri batu berharga itu. Karena mereka diam-diam mengambil senjata mereka dan memukul kepala pria itu sebelum mengambil berlian itu juga. Anehnya, alih-alih menyerah, Lau dengan cepat membalas terhadap para pengkhianat dan mendapatkan kembali permata itu sebelum bergegas keluar untuk melarikan diri dari orang-orang. Namun tentara bayaran terus menyerangnya tanpa henti dari belakang. Beruntungnya, Lau akhirnya berhasil menusuk lawan tepat di dada dan menendang musuh menjauh. Tapi segera dihadang oleh tentara bayaran kedua yang dengan cepat menusuk pria itu dengan menggunakan pisau juga. Namun, Lau berhasil menjatuhkan musuh dan melemparkan tentara bayaran itu ke lantai sebelum mencekik orang tersebut dengan menggunakan seluruh kekuatannya dan akhirnya membunuh pengkhianat tersebut. Meskipun akhirnya mengalahkan para penyerang, Lau juga terjatuh karena lukanya yang berdarah dan akhirnya binasa bersama teman-temannya yang rakus. Pada saat yang sama, Belle dan kakaknya akhirnya mampu melarikan diri dari sistem ventilasi. Tetapi wanita tersebut dengan cepat mulai merasa tidak enak badan karena fisiologinya jelas-jelas bermutasi. Parahnya lagi, gadis itu akhirnya meraih pisau dapur sambil perlahan mendekati adiknya seperti zombie berjalan. Namun ternyata dia hanya mencoba membuat senjata untuk melindungi mereka berdua dari monster tentakel. Apa yang tidak mereka sadari adalah makhluk itu dengan cepat mendekati lokasi mereka. Namun ternyata Zhang mampu menemukan orang-orang tersebut tepat pada waktunya karena wanita tersebut langsung memeluk karakter utama. Namun, sebelum para penyintas dapat meninggalkan area ini, mereka dapat menemukan kotak hitam yang muncul di samping monster tersebut, dan Zhang memutuskan untuk memutar video di dalam perangkat tersebut untuk mengetahui kebenarannya. Dengan cepat terungkap bahwa gurita raksasa sebenarnya adalah eksperimen gagal dari laboratorium rahasia dan ilmuwan tersebut akhirnya kehilangan kendali atas monster-monster tersebut, yang berarti masih banyak lagi makhluk-makhluk ini di dalam lautan. Hal ini menyebabkan masyarakat menyadari bahwa mereka harus segera pergi karena mereka berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari perahu raksasa tersebut dan akhirnya sampai keluar. Namun, monster itu dengan cepat berhasil menemukan manusia dan menjatuhkan Zhang seperti boneka kain terbang. Belle melihat ini dan bergegas ke depan untuk menikam makhluk raksasa itu dengan marah sebelum dengan cepat berlari menuju sekoci untuk melarikan diri dari monster raksasa itu. Anehnya, alih-alih pergi bersama-sama, Zhang menyuruh wanita itu untuk menjaga putrinya saat dia menurunkan kapalnya ke laut. Sementara dia berencana melawan monster itu sendirian. Pria itu mulai memikat makhluk itu menjauh dari teman-temannya. Sementara tentakelnya mengikutinya dari belakang yang akhirnya menyebabkan gurita raksasa itu meluncur keluar dari perahu di dalamnya. Zhang melihat ini dan berusaha mati-matian untuk menghindari serangan monster itu karena dia nyaris tidak bisa menghindari dihancurkan seperti pancake manusia oleh musuh besar. Segera, karakter utama berhasil melompat menjauh dari perahu. Sementara makhluk laut terus mencoba melahap manusia.
Namun Zhang akhirnya berhasil mendarat di laut. Namun, monster raksasa itu dengan cepat jatuh ke dalam air juga. Dan karakter utama menyadari bahwa teman-temannya berada dalam bahaya sekali lagi saat gurita besar itu sedang menuju ke arah yang lain. Hal ini menyebabkan pria tersebut mulai mengejek monster tentakel tersebut sambil mengarahkan senjatanya dan menembak langsung ke kepala musuh raksasa tersebut dan dengan cepat berhasil membuat makhluk laut tersebut menyerang ke arahnya. Yang tidak disadari monster tersebut adalah Shen berencana mengorbankan dirinya dengan menggunakan dinamit saat pria tersebut menyelam di bawah permukaan laut sambil berenang langsung menuju makhluk yang bermutasi tersebut. Segera, karakter utama berhasil mempersenjatai bahan peledak saat ia akhirnya memasuki rahangnya sebelum menyebabkan ledakan besar yang melenyapkan makhluk laut itu menjadi jutaan keping. Hal ini pada akhirnya memungkinkan para penyintas untuk melarikan diri dari daerah tersebut. Namun Jun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan saudara perempuannya. Dan anak laki-laki tersebut menyaksikan dengan kaget saat wanita tersebut berubah menjadi sesuatu yang mengerikan tepat di depan matanya. Dan film berakhir. Jadi apa pendapat kalian tentang film ini? Beritahu saya di komentar di bawah. Dan jika Anda menyukai video saya, silakan tekan suka dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Sampai jumpa lagi lain kali.